Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di AK Channel. Saya mau sharing lagi kepada kalian semua kisah keajaiban sholawat. Nah, saat perjalanan sholawat yang pernah saya rasakan, dan pada kesempatan kali ini saya juga mau berbagi cerita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian semua untuk semangat lagi dan menggapai sebuah impian kita dengan penuh keberkahan dengan pelantarannya memperbanyak sholawat gitu. Nah, tentunya pasti ada rintangan, perjuangan, hal-hal yang sulit, tapi hal itu hanya sebentar dan setelah itu akan kita meraih sebuah kebahagiaan dan perubahan. Nah, kalau kita mau merasakan sebuah perubahan, yang pertama ya kita harus bersungguh-sungguh apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, disiplin dalam waktu untuk menjaga amalan-amalan zikir, sholawat gitu. Istiqomahkan apa yang mau kita niatkan pada kemampuan kita masing-masing gitu. Entah kita istiqomahkan membaca sholawat shollallahu ala Muhammad 1000 kali setiap hari, entah membaca sholawat habis sholat isya, yaitu sholawat Shajaratul Nuqut ya, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau misalkan mau membaca sholawat sallallahu ala Muhammad 1000 kali tapi dicicil setelah menjelang sholat 5 waktu, yaitu 200 kali setiap sholat fardu gitu. Banyak lah ya, banyak cara, banyak hal yang harus kita juga lakukan dengan kemudahan, dengan ringannya gitu. Yang penting harus sesuai mood kita gitu. Mood kita pengen sholawatnya lagi geber-geberannya, misalkan di hari Jumat mau 10.000 misalkan, ya kita dari pagi sampai sore misalkan, ya kita lakukan aja. Tapi kalau misalkan moodnya cuman moodnya cuman 100 kali 200 kali, yang penting dalam satu hari itu jangan lewatkan membaca sholawat 300 kali gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita setelah menggapai sebuah impian dengan menggapai sebuah sholawat. Saya dulu pernah kesulitan dalam sebuah materi, dalam sebuah pekerjaan gitu ya. Karena kerja juga dulu banyak diomelin oleh sebuah perusahaan, bukan diomelin ya, sebenarnya selalu berbuat ulah lah intinya, dan ada aja gitu masalahnya itu. Nah, terus kalau kita punya dalam sebuah materi ya, sebelum mengenal ilmu sholawat itu punya uang habis terus gitu. Habisnya gimana? Bukan habis karena kita dihambur-hamburkan, tapi ada aja gitu sebuah pengeluaran. Dan ada aja permasalahan-permasalahan yang harus saya sampai mengeluarkan uang gitu. Nah, setelah mengenal ilmu sholawat, alhamdulillah gitu, saya jarang memegang uang. Karena apa? Karena uang gak ada gitu. Nah, tapi sebuah keberkahannya itu banyak gitu. Ada aja gitu Allah memberikan kita bantuan. Ada aja Allah, kalau saya inginkan atau apa yang saya butuhkan saat ini itu Allah selalu datangkan dengan dalam berbagai cara lah gitu. Nah, itulah awal-awal detik-detik sebuah perubahan ya. Nah, setelah itu saat sekarang ini udah mulai ngerasa perubahan secara drastis gitu. Drastisnya gimana? Saya sudah tidak memikirkan lagi permasalahan hidup saya. Saya sudah tidak memikirkan lagi beban hidup saya. Saya udah pasrahkan kepada Allah SWT yang lebih tahu, yang lebih punya kekuatan dan tahu apa yang saya butuhkan gitu. Nah, pada intinya memasrahkan diri juga bukan berarti saya pasrah, tidak berikhtiar, tidak berjuang, tapi segala sesuatu hanya kepada Allah. Itu aja sih. Banyak meyakinkan, banyak yakin kepada Allah gitu. Karena Allah berikan kita ujian, cobaan itu ya kita juga harus kuat, harus sabar, karena Allah menguji kita itu sesuai kemampuan kita juga. Yang penting apapun yang Allah sedang berikan kepada kita dalam kesulitan, musibah ataupun apa itu, yang penting kita harus selalu bersyukur. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita rasakan saat ini itu sedang berproses mengurangi segala dosa kita, misalkan lagi sedang menghapuskan segala dosa kita, atau Allah mau menambahkan sebuah derajat kita dengan pelantarannya kita diuji dulu atau
diberikan sebuah kesulitan gitu. Nah, dan terkadang ciri-ciri Allah memberikan kita sebuah hadiah atau keberkahan itu biasanya detik-detiknya itu saat kita bekerja atau saat kita sedang beraktivitas. Itu ada itu suka ada teman mendadak marah-marah atau atasan kita tidak ada hal apapun menjadi ngomel-ngomel kepada kita misalkan. Nah, yang penting kita harus sabar gitu, karena ujian menjadi orang yang baik itu ya kita harus sabar. Diejek, dibully oleh orang lain, dihina, ya kita sabar aja gitu. Karena yang penting mereka puas mau menghina kita, yang penting kita tidak hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih yang saya rasakan. Nah, jadi hilangkan rasa sifat dendam, benci kepada orang lain. Biarkan orang lain benci kepada kita, tapi kita jangan sampai benci kepada orang tersebut. Nah, hal-hal itulah yang membuat perubahan itu cepat datang kepada kehidupan kita. Dan kita lebih mengharapkan sebuah keberkahan, keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala dibanding kita mengharapkan bantuan oleh orang lain. Atau kita mencari solusi tanpa melantarakan atau berdoa kepada Allah. Kita mengandalkan diri sendiri gitu. Itu ujung-ujungnya juga capek, ujung-ujungnya juga kita dibikin pusing, ujung-ujungnya kita dibikin lelah. Lebih baik kita lelah membaca sholawat, lebih baik kita lelah berbuat baik, lebih baik kita kita lelah maksudnya bukan berarti lelah karena selalu berbuat baik, tapi kita banyak waktu selalu berbuat baik gitu, melakukan hal-hal yang bersifatnya banyak beribadah kepada Allah SWT, berbenah diri dan melakukan hal-hal yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan yang Allah larang gitu. Nah, baik lagi ke topik pembahasan tentang sekitar keajaiban sholawat. Terkadang sebelum Allah mau memberikan kita keberkahan atau rezeki yang banyak, itu terkadang kita diberikan sebuah ujian, kita dikurangi penghasilan kita atau waktu kita dan membuat kita jadi tidak nyaman, misalkan seperti itu. Atau diberikan sebuah masalah dan terkadang yang lebih seringnya itu kita jangan heran ya kalau sudah mengamalkan sholawat itu harus ada yang harus dikorbankan atau ada salah satu yang harus hilang gitu. Hilangnya itu misalkan kita pengen punya, kalau kata Ustadz Yusuf Mansur itu kalau mau punya kendaraan, nah kita hilangkan dulu di sebuah garasi rumah kita. Nah, kenapa? Karena kalau kita pengen punya mobil yang lebih bagus dari sebelumnya ya kita harus hilangkan dulu gitu. Nah, jadi pada intinya hal yang menarik, tapi hanya orang-orang tertentu mungkin ya yang lebih yakin, lebih percaya atau tidaknya. Tapi kalau secara pribadi dan saya sudah merasakan emang begitu nyatanya. Dulu saya sempat tertipu oleh orang lain sampai sekian sampai jutaan lah gitu ya. Saya tidak bisa sebutkan nominalnya dan juga tidak bisa juga menyebutkan kenapa ditipunya gitu ya. Yang jelas saya pernah tertipu juga oleh orang lain. Tapi setelah itu kalau saya rasakan, saya pikirkan, mungkin yang ada sakit hati atau kecewa dan ingin gimana gitu ya. Tapi seiringnya berjalan, saya bercerita apa adanya karena istri juga waktu itu nggak tahu ya. Ya saya berserah diri aja lah gitu, pasrah, dan saya minta maaf kepada istri saya bahwa saya sempat berbohong dan hal itu harus terjadi dan uangnya hilang gitu. Dan pada akhirnya ya, yang saya rasakan menjadi sebuah beban mungkin ya. Setelah saya ceritakan, walaupun saya dimarahin oleh istri saya sendiri, diceramahin atau segala macam apapun itu, setelah beresnya itu sampai istri saya ya membereskan juga gitu, atau menggantikan uang tersebut sampai seperti itu, sampai ada waktu itu sampai bisa pindah rumah.
yang tadinya dulu saya sempat ngontrak ya di sebuah rumah petak, dan waktu itu saya sempat langsung Allah berikan kita jalan dan bisa pindah rumah ke rumah yang lebih besar, yaitu rumah waktu itu pindah ke sebuah rumah yang besar gitu, tidak dipetak lagi. Nah, saya sempat merasakan seperti itu, dan waktu itu mungkin yang saya rasakan bukan kewajiban dari kisah kewajiban sholawat, tapi padahal waktu itu saya juga udah memperbanyak sholawat, cuman belum khusyuk lah ya, belum istiqomahnya, belum apa ya, niatnya itu mungkin masih di angka 20% lah gitu. Tapi di situ udah mulai membaca sholawat, udah mulai ngetrack lah gitu ya, membaca sholawat. Nah, terkadang sampai seperti itu gitu. Dan dulu pernah setelah mengamalkan sholawat gitu ya, apa namanya, Allah ya Allah, karena saya kan butuh keyakinan ya, sampai saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya keyakinan, sebuah testimoni yang mungkin saya bisa lebih semangat lagi, lebih giat lagi gitu ya, karena biar saya lebih bersyukur kepada Allah SWT gitu untuk menjalankan sebuah kebaikan. Waktu itu saya dikasih uang 5.000 sama istri saya, karena waktu itu sudah belum gajian ya. Kata istri saya, kalau kamu mau jajan ada uang nih 5.000, takutnya mau jajan di sebelum bekerja gitu kan. Nah, tapi waktu itu saya habis membaca sholawat banyak-banyaknya ya, dan setelah berdoa di malam Jumat itu, nah dari pagi sampai siang itu saya nahan diri tidak jajan, dan saya belum sarapan, hanya uang 5.000 gitu. Mungkin kalau saya jajan mungkin cukup lah ya buat sarapan, beli gorengan atau beli apa lah gitu. Cuman karena saya niat pengen punya testimoni dari Allah SWT, uang tersebut saya sedekahkan habis sholat Jumat. Nah setelah itu, karena waktu itu saya pengen punya testimoni gitu, saya masukin ke kotak amal yang ada di masjid saat sholat Jumat. Nah setelah itu baru saya pulang, terus melanjutkan bekerja lagi, pulang sore. Setelah itu orang tua saya atau nenek saya itu di rumah nelpon saya minta bantuan, dan saya harus pergi ke rumah orang tua saya itu. Waktu itu ya kurang lebih 1 jam lah ya dari rumah saya tinggal. Nah saya pulang, di situ pun saya tidak punya uang ya, karena cuma ada uang 5.000-nya itu dikasih oleh istri saya. Nah saya ngomong kepada istri saya mau ke rumah orang tua dulu gitu kan, pulang. Nah saya pulang, nah malahan istri saya takutnya nggak ada bensin, nih beli aja bensin 10.000 katanya. Ya udah saya beliin, cukup, hanya yang penting saya bisa pergi aja dulu gitu. Saya beliin bensin 10.000. Nah setelah itu saya ke rumah orang tua saya. Nah setelah saya di sana, saya disuruh oleh kedua orang tua saya atau nenek saya suruh ke rumah saudara. Nah waktu itu karena terhubung di rumah nenek saya itu ada anaknya, ya udah katanya sekalian tuh anaknya bawa, katanya sekalian silaturahmi ke orang tuanya gitu. Nah saya pergilah ke rumah saudara saya gitu. Nah setelah itu anak tersebut itu dikasih uang 50.000 oleh bapaknya. Nah pas waktu itu bilang kasih tuh gitu kan, kakak kamu gitu kan buat beli bensin. Kata saya tuh ya udah nggak apa-apa, apalagi kan itu masih anak kecil ya. Nggak kecil juga sih, udah apa ya, udah keluar sekolah juga ya, cuman di bawah umuran saya lah gitu. Nah saya pulang lagi sama anak tersebut ke rumah. Nah terhubung anak itu juga mungkin udah punya uang, mungkin sempat bekerja juga di halaman rumah gitu, bantu-bantu tetangga atau gimana. Nah yang uang 50.000 nih bawa aja katanya. Udah nggak apa-apa kata saya tuh, udah nggak apa-apa buat kamu gitu, buat jajan.
Karena saya mikir buat bensin juga udah cukup lah gitu kan, beli 10.000 tadi kan untuk pulang pergi gitu. Nah setelah udah di situ, karena uang itu tidak receh, hanya selembar 50.000, karena waktu itu juga hujan ya, saya pakai jas hujan dan anak tersebut masukin ke kantong saya yang 50.000. Udah gak usah dikembaliin, semuanya aja buat AA, karena takutnya nggak punya uang gitu. Pulanglah saya nggak nyadar ya. Pas di perjalanan saya asli di situ nangis. Nangisnya kenapa ya Allah? Siang tadi saya ngasupin uang 5.000 ke kotak amal yang di masjid dengan berdoa, berniat dan membaca sholawat gitu ya. Dengan penuh keikhlasan, keridoan dan meminta kepada Allah, minta sebuah keyakinan biar saya lebih yakin menjalankan sebuah kebaikan gitu. Di situ saya nangis. Subhanallah, ini yang disebutkan Allah mengabulkan doa saya gitu kan. Allah, saya siang masuk sedekah 5.000 dan pulang dari rumah orang tua saya membawa uang 50.000 gitu. Dengan banyak caranya gitu Allah, tanpa saya meminta imbalan atau gimana gitu. Nah, disitulah awal-awal lebih semangat membaca sholawat, membaca istighfar, dan menjalankan hal-hal kebaikan dan menjauhi segala yang Allah larang gitu. Nah disitulah mulai menjalankan sholat 5 waktu yang lebih khusyuk lagi, lebih rajin lagi tanpa bolong-bolong atau gimana, dan mulai membaca Al-Quran gitu. Nah disitulah mungkin hal biasa ya, dan uangnya juga tidak seberapa, tapi kalau kita rasakan sebuah keberkahan atau testimoni dari Allah itu, karena beda ya kalau misalkan kita diberikan rezeki oleh Allah tanpa kita berdoa, itu mungkin hanya sebuah kebetulan dan mungkin lagi diberikan rezeki lebih gitu. Tapi kan kalau kita meminta atau saat berdoa terus Allah memberikan kita keberkahan, kelebihan dari sebuah materi ataupun itu sangat luar biasa gitu, dan ada kebanggaan tersendiri gitu, dan keyakinan kepada Allah SWT itu tambah lebih kuat gitu. Nah mungkin itu pada kesempatan kali ini, sharing kali ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang baik. Saya undur diri. Mudah-mudahan kalian semua diberikan keberkahan, kesehatan, dan tentunya diberikan ampunan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa silaturahmi kembali di channel YouTube ini. Dan mudah-mudahan di lain waktu bisa sharing kembali, dan jika ada saran dan masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.